Selamat sore teman-teman sekalian yang di ruang meeting Zoom maupun yang ada di ruang Stanislaus. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kesekian, pertemuan kedua untuk saya. Saya hari ini punya tugas untuk menyampaikan tentang MNT bagi pasien dengan B20. Ya, saya atau teman-teman di rumah sakit nanti akan menyebutnya dengan B20 untuk menghindari aneka macam diskriminasi. Orang itu mengetahui ternyata dia satu ruang dengan pasien dengan makhluk AIDS. Nah, ini teman-teman sekalian kemarin di sudah sempat belajar tentang ini atau belum? Patonya sudah ya. Maka ya kalian juga harusnya juga bukan sudah cuma sebelah saja. Oke, harusnya sudah dengan patonya jadi tidak perlu dengan apa itu B20. Ini konten kita hari ini kita tentang bagaimana pasien B20 itu ternyata banyak ada di sekitar kita dan bagaimana jenis terapi isinya dan beberapa informasi pendekatan untuk kasus B20. Awalnya ini kondisi namanya AIDS ya, sindrom defisiensi imun didapatkan karena virusnya namanya virus HIV. Jadi ini bukan nama penyakit, nama penyakitnya AIDS. Itu nama virusnya. Oke. Terus apa hubungan HIV dan AIDS? Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Di sini kita bisa lihat bahwa HIV ini akan berpengaruh terhadap kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi sebenarnya yang bermasalah bukan adanya HIV tadi, bukan AIDS tadi, tapi gara-gara virus HIV ini menyerang sistem pertahanan tubuh, maka orang-orang dengan B20 biasanya ketika mereka mendapatkan infeksi TBC misalnya, maka dia TBC-nya nggak sembuh. Jika dia ada terkena misalnya diare, maka diarenya nggak sembuh. Jika kita mungkin normal diare 2 hari boleh, tapi orang-orang dengan AIDS enggak, karena sistem imunitas mereka sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena virus itu menyerang sistem imun itu. Jadi ketika kita kena pilek nggak sembuh-sembuh. Ketika kita kena, biasanya akan orang-orang dengan virus ini akan dibarengi dengan penyakit infeksi yang lain. Paling sering dengan TBC. Jadi nanti kalau teman-teman ke bangsa B20, orang-orang yang dirawat dengan diagnosis B20 biasanya dia juga dirawat pernah apa namanya infeksi di saluran pernapasan seperti TBC tadi. Biasanya ada TBC, ada TBC, ada diare, terus kemudian juga penyakit infeksi yang lain. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika teman-teman nanti di lapangan ketemu dengan pasien B20, belum tentu mereka ada di fase AIDS. AIDS itu kalau sudah kronis, dan untuk sampai kronis itu butuh 8 sampai 10 tahun bahkan lebih. Nah, orang-orang bisa diberikan ya. Ini hidup dengan HIV, orang dengan HIV atau AIDS, maka tidak semuanya itu sudah sampai level AIDS, tapi ada yang juga. Nah, kalau bisa sampai dia tertunda nggak sampai AIDS karena anti-retroviral pengobatan terapi yang digunakan untuk menekan agar replikasi virus HIV ini tidak cepat. Karena dia 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Jadi macamnya seperti replikasinya. Nah, HIV ini tidak membunuh, tetapi menekan agar replikasinya itu menjadi lebih lambat. Ini menjadi penting juga ketika tadi saya sampaikan bahwa AIDS itu erat kaitannya sama penyakit menular. Penyakit menular yang
besok mungkin sama Bu Widi akan didiskusikan lebih lanjut seperti gangguan saluran pernafasan misalnya kita. Nah ternyata orang-orang dengan AIDS juga punya masalah dengan penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah penyakit tidak menular ini nanti kita diskusikan di yang waktu depan setelah menjadi praktek tingkat selesai, termasuk penyakit tingkat. Nah, teman-teman kalau perbedaan semester ini, materi semester ini dengan semester tahun yang sebelumnya adalah ketika tahun-tahun sebelumnya, kalau di semester sebelumnya itu, sekarang kita diskusi AIDS, besok pagi kita praktek kasus AIDS. Minggu depan kita akan praktek masak kasus AIDS. Nah, kami mengubah pola itu karena saya seperti tadi sampaikan tidak ada kasus AIDS berdiri sendiri, nggak ada. Jadi pasti dia dikombinasikan dengan penyakit yang lain. Maka nanti ketika masuk fase fase untuk belajar kasus, teman-teman akan menyelesaikan kasus yang sudah dikombinasikan AIDS dengan TBC. Karena seseorang dengan AIDS maka dia terkena TBC nggak sembuh-sembuh. Itu pilihan. Karena dia terkena TBC, batuk terus, BMR-nya meningkat, ya, nggak ada nafsu makan karena sitokinnya banyak. Karena TBC kan infeksi meningkatkan sitokin. Sitokin itu mediator untuk memastikan bahwa di situ ada infeksi. Oke, karena sitokinnya banyak. Ternyata efek samping yang badai sitokin adalah menekan nafsu makan. Makanya kalau kita sakit, nafsu makan kita nggak ada, kita anoreksia. Nah itu orang-orang yang kena TBC namun ditambah mentalnya hancur karena dia ternyata tahu kalau dia sudah kena B20, ini akan menekan sistem imun sehingga nafsu makannya juga semakin turun. Maka orang-orang dengan HIV plus TBC biasanya juga habis. Nah nanti teman-teman ketika belajar kasus akan mencoba menyelesaikan kasus yang kompleks seperti itu. Karena tidak ada kasus infeksi AIDS aja. Itu enggak ada. Jarang sekali, apalagi sudah di rumah. Kalian kan bisa di rumah sakit. Artinya dia dibawa ke rumah sakit karena permasalahan. Nah, itu tidak ada yang sebutkan. Jadi nanti kalau rumah sakit, wah saya dapat pasien kombinasi A, B, dan ya memang itu kondisinya. Seperti diabetes, itu kalau kita bicara diabetes itu ada temannya beberapa. Entah dia kena ke ginjal, entah dia kena ke hipertensi, entah dia kena ke jantung, entah dia nanti kena ke otak. Itu nanti temannya macam-macam. Nggak mungkin cuma diabetes. Kalau cuma diabetes saja, nggak mungkin dia dirawat rumah sakit. Oke, itu nanti konteksnya tadi. Nah, kalau tahun lalu satu diabetes, satu kasus. Nah, tapi kita merasakan kasusnya susah. AIDS kombinasi sama gizi buruk karena ada gizi buruk belum diberikan. Nah, jadi nggak tahu nih, jadi penerapannya fokusnya gizi buruk tapi belum tahu atau fokus ke AIDS. Nah, ternyata ya harus fokus ke gizi buruk juga. Nah, kan kita teman-teman belum dapat materi. Maka ini jadi evaluasi betul 2 tahun kemarin. Nah, ternyata teman-teman sekalian semakin kesini meskipun penggunaan ART atau PRT ya, antiretroviral terapi itu semakin meningkat, tetapi ternyata prevalensi orang-orang di dunia, nggak cuma di Indonesia, itu semakin lama semakin meningkat. Orang-orang yang orang-orang yang mengalami HIV ini semakin kesini, maaf mungkin tahunnya masih terlalu lama, itu terus-menerus meningkat. Ya. Nah, kayak kemarin kalau teman-teman ingat, ini sedang ribut ya kasus ini, apa, Junita? Nah, silakan berpoligami untuk menghindari HIV/AIDS. Nah, karena ternyata laki-lakinya yang jajan kemana-mana. Ternyata punya TV kan? Artinya apa? Ini sebenarnya bukan masalah terkait agama atau apa, bukan ya? Karena masyarakat kini itu banyak banget dan jadi semacam fenomena gunung es.
Kalau belum ke rumah sakit, belum muncul gejala, ya belum tahu. Gitu. Atau biasanya orang-orang ini akan ketahuan punya HIV atau enggak, AIDS atau enggak. HIV saya bilang HIV aja, karena kalau AIDS mungkin butuh waktu lama. Orang tahu HIV atau enggak biasanya kalau mau menikah tes dulu. Nah, saya kan pernah menikah. Ya. Nah, jadi tes dulu ada AIDS atau enggak, ada tes kesehatan itu dulu. Nah, itu untuk bibit-bibit bobot. Tapi bukan hanya untuk itu sebenarnya, tetapi untuk tes kesehatan secara menyeluruh. Jadi nanti teman-teman, kecuali suster, apa namanya, ketika mau menikah, pilihlah pasangan yang baik dan benar, karena HIV tidak bisa sembuh, tapi menular sekali. Maka ini masuk ke materi infeksi ya. Infeksi itu pasti menular, kalau degeneratif tidak menular. Infeksi pasti menular dan ini tidak mungkin tidak menular. Nah, gitu ya, sehingga memilih pasangan yang baik dan benar seperti itu. Kalau sudah terpilih, yang dianggap baik dan benar pun perlu dijaga agar tetap baik dan benar seperti itu. Karena ya, kasus di Bandung membuktikan membuktikan hal tersebut, dan itu tidak bisa selesai kecuali orang tersebut meninggal. Nggak bisa selesai ya, dia mau nggak mau ya terima apa adanya dan stop di situ, tidak menambah ke yang lain ya. Jadi prevalensi semakin banyak meskipun tidak menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius ketika gaya hidupnya baik, ketika konsumsi ARV-nya teratur setiap hari. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah kita tidak bosan untuk mengonsumsi obat setiap hari? Kalau kita loss, maka dia makin progresif. Kalau makin progresif, maka temannya batuk, temannya pilek, dia langsung ikut kena. Nah, karena sistem imunnya langsung drop, karena replikasinya makin kencang. Agar biar replikasinya nggak kencang, diikat dengan ARV. Nah, tapi kebiasaan itu harus dikonsumsi selama hayat masih di kandung badan. Jadi setiap hari. Ya, jadi ini yang menjadi informasi buat teman-teman sekalian. Yang kedua adalah selain tadi memilih pasangan, yang kedua sekarang gaya hidup saya pengguna Twitter, jadi di Twitter banyak sekali orang-orang random yang one night stand dengan orang-orang random berikutnya, tetapi ternyata dia menularkan HIV itu tadi. So silakan hidup menikmati masa muda kalian. Saya pernah nakal, mungkin seperti kalian atau mungkin lebih, tetapi jaga diri baik-baik ya, karena saya dulu pernah bergabung dengan BKKBN Jawa Tengah sebagai volunteer selama masih mahasiswa. Jadi volunteer untuk memberikan edukasi ke masyarakat satu Semarang di ranah kesehatan reproduksi dan juga anak-anak SMA, mahasiswa dan lokalisasi di Semarang. Nah, di sana diajarkan bahwa kita sama sekali nggak ngerti kalau ternyata orang di dekat kita itu mereka memiliki B20. Kita nggak ngerti karena sama aja seperti kita. Untuk satu sisi tidak menimbulkan gejala khas, oh ada bentolnya, enggak. Oh dia ringkih, kurus, enggak. Untuk posisi-posisi tertentu ketika dia hanya HIV, semua fisik terasa normal dan oke-oke aja tanpa keluhan apapun. Sehingga kita nggak ngerti kalau ternyata teman kita, pasangan kita, orang yang dekat dengan kita, atau siapapun yang kita jumpai ternyata memiliki B20 itu. So, hati-hati, silakan bergaul, tetapi tetap lebih hati-hati. Ini saya tadi sampaikan prevalensinya per 2008, memang juga ini angkanya angka lama, perempuan dan laki-laki sama aja, hanya saja penularannya dapat dari mana itu? Gitu. Kalau ini perempuan perempuan dapatnya merah ini dari heteroseksual, artinya memang lewat hubungan seksual dengan perempuan dan laki-laki. Tapi kalau yang laki-laki ini lebih random lagi orang penyebabnya lebih bervariasi, termasuk juga penggunaan obat-obatan jarum suntik dan karena dia menular lewat darah dan cairan tubuh. Oke. Jadi ini informasi singkat teman-teman, di Pato tentu sudah belajar banyak, dan ini tadi di dunia, ini adalah di Indonesia. Di Indonesia juga tidak selesai-selesai, apalagi di Indonesia Timur dan Jawa. Nah, Indonesia Timur dan Jawa kenapa? Ya karena mungkin tidak terkait adat ya, tetapi karena memang barangkali informasi kesehatan tidak banyak diketahui dengan baik di sana, sehingga
angkanya juga tinggi. Oke, di sekitar kita banyak gitu ya. Nah, itu tadi epidemiologinya, kemudian ini patonya. Tadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian, ada 4 tahapan dari infeksi HIV di 2 minggu pertama sampai dia mengalami fase AIDS. Fase AIDS itu artinya sudah bukan satuan tahun, tapi satuannya adalah apakah CD4-nya itu sudah kurang dari 200 atau belum. Ya, CD4 itu salah satu indikator biomarker untuk mengetahui fungsi imun. Ada CD4, ada CD8, CD8 dan CD4. Nah, untuk mengetahui dia masuk AIDS atau enggak, yang dihitung adalah CD4-nya. Kadang kita kalau melihat nanti teman-teman mendapatkan B20, pasien B20, maka cek di nilai darahnya. CD4-nya berapa? Kalau CD4-nya sudah 100-an, nah maka ya artinya sudah masuk ke fase AIDS, ya. Nah, kalau belum ya misalnya masih 500 ke atas, masih mungkin masih masuk ke sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dua tahap pertama itu asimptomatik. Artinya apa asimptomatik? Tidak ada gejala. Maka tadi saya sampaikan, kita nggak ngerti nih orang di sekitar kita tuh ternyata punya HIV. Bahkan sampai 10 tahun. Sekarang usia kalian berapa? 21. Terinfeksi sejak usia 11 tahun. Baru sampai sekarang pun belum ada gejala. Jadi nggak ngerti. Maka bayangkan kalau kalian pergaulannya tidak dibatasi dengan baik atau tidak dikendalikan dengan baik. Lupa ini dapat dari siapa, dapat dari mana, kena apa, kapan, nggak ngerti. Ya tahu-tahu dapat aja, tahu-tahu kena door prize. Seperti itu. Sayangnya tidak menarik door prize, gitu ya. Nah ini tidak bisa didiagnosis, tidak bisa ada gejalanya juga. Baru ada gejala ketika CD4-nya sudah anjlok 500. Kalau sudah anjlok, teman-teman bisa baca nih. Persistent fever. Artinya demam merah rampung-rampung. Masuk angin nggak selesai-selesai. Di sini siapa yang batuk pilek dari awal kuliah sampai sekarang belum selesai-selesai, Pak, ini dingin, Pak. Ya, silakan. Diare kronis, tadi saya sampaikan diare biasanya sehari 2 hari selesai, bisa tertangani, tapi ini dia nggak selesai-selesai. Karena tadi sistem imunnya anjlok, sekali dia dapat kuman, dapat virus, tubuh nggak bisa melawan dengan baik. Karena perjuangan tubuh banyak, nafsu makan sedikit, maka muncullah unexplained weight loss. Jadi kehilangan berat badan yang tidak direncanakan, juga nggak ngerti. Kurus terus. Ya saya kurus tapi bukan karena jangan makannya gitu ya. Nah, gitu. Atau ini recurrent fungal or bacterial infection. Jadi infeksi bakteri dan jamur yang kambuh-kambuhan. Misalnya ISPA itu sering tuh kita batuk, pilek gitu toh, itu karena bakteri bisa, karena jamur juga bisa, dan itu enggak selesai terus udah gitu, enggak, tapi sembuh besoknya sakit lagi, sembuh besoknya sakit lagi. Jadi recurrent. Nah, ini sudah masuk gejala simptomatik, tapi masih CD4-nya masih 500-an. Kemudian kalau sudah masuk ke AIDS, ini artinya peningkatan risiko dari infeksi tadi, OI ini, ya, opportunistic infection ini tadi, ini semakin meningkat durasinya, frekuensinya, severity-nya. Jadi semakin sering sakit, sekalinya sakit nggak sembuh-sembuh, sekalinya sakit makin parah. Nah, itu ciri AIDS. Jadi apalagi kemarin ada informasi nih, salah satu orang, saya lupa apakah di Inggris atau di mana, saya lupa, dia habis wisata, dia ketahuan kena COVID, dia ketahuan kena monkeypox, dia ketahuan B20. Ada nonton beritanya? Ya, ada ya, satu orang di satu waktu kena 3 infeksi sekaligus. Maka teman-teman sebenarnya bisa tahu, bisa jadi dia sudah HIV. Tapi karena ada COVID, dia jadi tertular. Ada monkeypox, dia jadi tertular. Barangkali kalau ada penyakit lain, bisa jadi dia tertular lagi. Itu tanda kalau HIV ini, virus HIV ini menekan sistem imun. Ya, seperti ini nih tadi.
Sebelum kita terinfeksi virus gitu ya, CD4-nya ini dalam jumlah cukup nih, di dalam darah. Sehingga ketika ada infeksi apapun, CD4 mengkompensasi kondisi infeksi. Tapi sayangnya adalah HIV ini justru menyerang tukang jaganya ini tadi. HIV justru menyerang CD4. Sehingga CD4-nya makin lama makin sedikit. Ketika CD4-nya makin sedikit, virus, kuman, bakteri, jamur, apapun yang masuk ke dalam darah langsung memberikan dampak yang signifikan. Oke, jadi tahu ya. Nah, maka kira-kira, nah ini teman-teman belum tahu slide sebelumnya kecuali kepoin YouTube saya dari tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Itu pun kalau penjelasannya masih sama. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira dengan kondisi tersebut, taruh di samping saya ini ada pasien B20. Dengan kondisi seperti ini, diet apa tujuan, kamu memberikan dia diet tujuannya buat apa? Kira-kira. Ketemu orang di dekat saya, dia ada pasien B20, dengan kondisi seperti ini, sudah AIDS, opportunistic infection-nya sudah meningkat, tanda-tanda sepertinya sudah meningkat, severity, durasi, frekuensi sudah meningkat semua. Kira-kira kamu mau menangani ini, tujuanmu menangani apa? Bisa angkat tangan, di Zoom juga boleh, yang di Zoom. Yuk. Boleh, salah nggak apa-apa. Nggak tak suruh keluar. Nggak tak tanyain, lah kamu nggak pernah dapat materi ini, Po. Kan ini memang belum pernah dapat. Tapi dipakai apa ya? Instingnya, nalarnya, nalurinya, kemampuan berpikir kritisnya. Kira-kira tujuan dietnya apa? Kira-kira. Ayo. Ngomongnya lebih keras. Karena selain minus, saya nggak begitu dengar. Apa? Ada ide? Kira-kira apa? Orang ono sing nduwe ide. Ayo. Ngomong. Wah, ada orang Papua nih. Mei. Dari Papua atau? Oke, gimana Mei? Pendapatmu Mei? Kalau no, saya nggak tanya harus tinggi protein atau apa. No, kita ngomong tujuannya. Tujuan dietnya kira-kira apa? Kamu memberikan pasien ini diet, itu tujuannya apa? Kira-kira. Anyone? Ayo bantu Mei. Tujuannya apa? Ngasih makanan. Biar kenyang. No. Ayo ngomong. Saya bisa garansi kalian ngomong salah pun tak benar itu bakal ingat sampai kapanpun. Karena nanti soal ujian ataupun yang ditanyakan ketika klinik itu cuma dua. Tujuannya sama eksekusinya. Wes kita. Maka saya tanya tujuannya. Tujuannya apa? Suster Sutira. You know? Oke, ya, oke, bisa diterima lah. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Menambah imun tubuh. Oke, apa lagi? Ada lagi teman-teman?
selain menambah masa harapan hidup, ya, Mei? Oke, penurunan lebih lanjut. Oke, ada lagi? Ayo, kemampuannya berpikir. Kita punya pasien demam menetap, persisten fever, orang rampung-rampung demam. Diarenya nggak selesai-selesai, berat badannya turun, terus infeksi jamur bakterinya kambuh-kambuhan, artinya sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Nah, ketemu yang seperti itu, kompetensi kita sebagai nutrisionis ngasih dia diet. Nah, tujuan ngasih dia diet apa? Tadi siapa Mei menahan atau mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. Oke. Menambah masa hidup ya. Apalagi suster? Menambah imun. Oke, ada lagi? Nanti itu akan dikaitkan kalau mau menambah imun, kalau mau mencegah penurunan berat badan lebih lanjut, terus kamu mau ngasih apa? Nah, itu dia. Tapi Nilo, tadi Mei langsung ngasih protein. No, saya nggak mau itu dulu. Kamu di depannya dulu. Jadi biar nalar berpikirnya kita tahu. Oke, Pie, tujuan dietnya. Ada yang mau berani ngomong? Nggak ada yang berani ngomong? Ya, Nilo. Jadi Pak Jadi juga sempat bilang kalau mengalami itu yang nakal itu kalau jadi itu hubungan sama yang punya kebijakan Pak. Jadi kan ada penurunan nafsu makan itu jadi kalau dari itu meningkatkan nafsu makan juga salah satu dari asupan orang meningkat. Oke, meningkatkan asupan makan. Kenapa asupan makan harus meningkat? Kenapa asupan makan harus meningkat? Untuk apa? Mencegah malnutrisi. Kenapa harus dicegah malnutrisi? Oke, benang merahnya jelas saja ini. Itu makanya saya nggak mau teman-teman hanya menghafal langsung ujungnya aja. Dikasih protein. Orang-orang dengan HIV, orang-orang semua penyakit yang infeksi, BMR-nya pasti lebih tinggi. Kalau BMR-nya lebih tinggi, kebutuhan dietnya lebih banyak. Kalau dietnya lebih banyak, kalau di rumah sakit dikenalnya dengan TKTP, TETP. Tinggi energi, tinggi protein. Artinya kalorinya tinggi, proteinnya tadi dibilang Mei lebih tinggi. Saya nggak mau teman-teman hafal itu. Tapi kenapa memberi diet tinggi protein? Gitu ya. Kenapa yang diberikan tinggi protein? Bukan tinggi lemak atau bukan tinggi karbohidrat. Oke. Jadi tujuan dietnya betul tadi disampaikan sama teman-teman yang lain tadi. Di sini sudah belum? Belum. Ini cuman cuman penularan aja, tidak akan saya sampaikan, teman-teman bisa baca sendiri. Ini nanti. Nah, ini dulu aja. Maka ketika kita memberikan diet, tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah menjaga agar tidak ada penurunan berat badan lebih lanjut. Di dalam tubuh kita ada dua komponen, fat mass sama lean body mass atau free fat mass, ya. Massa lemak dan massa non lemak. Massa non lemak itu kadang kita sebutnya sebagai LBM, lean body mass. Di situ ada otot, ada tulang, ada cairan dan yang lain. Nah, orang-orang dengan B20 dijaga betul agar jangan sampai free fat mass-nya atau LBM-nya itu turun. Kalau mau turun, massa lemak turun nggak masalah. Sayangnya, orang-orang yang B20 bukan massa lemak yang turun, tapi LBM-nya. Nah, lean body mass-nya ini dijaga agar tidak turun. Bagaimana biar dijaganya tidak turun? Pemberian proteinnya dosis tinggi. Oke, jadi dia tidak
turun berat badan lebih lanjut. Jadi bukan penurunan berat badan aja. Kalau berat badan itu kan ada lemaknya turun, masa non lemak juga turun, toh. Tapi ini yang dicegah adalah berat badan turun nggak apa-apa karena hampir susah sekali buat dicegah. Turun nggak apa-apa. Tapi yang turun bukan LBM, yang turun fat mass, massa lemak. Gitu. Nah, kita mencegah agar yang turun jangan sampai LBM-nya. Oke, itu dipegang. Nah, yang kedua adalah terkait sama keparahan. Jangan sampai dia semakin infeksi terus-menerus. Jangan sampai kena penyakit terus-menerus. Karena tadi saya sampaikan, nggak banyak orang akan teman-teman ketemui di lapangan yang sudah AIDS. Bisa jadi mereka masih HIV, masih fase 1 sampai 3. Nah, tujuan kalian memberi dia jangan sampai dia makin parah sampai level 4. Karena kalau level 4 susah buat dijaga. Apa yang dijaga? Nomor 3, kualitas hidupnya. Nggak bisa kerja karena sakit-sakitan. Gitu toh? Nggak bisa kerja. Kalaupun bekerja, nggak bisa performanya tetap tinggi karena gampang capek. Misalnya. Saya pernah dapat pasien di Sarjito, waktu itu anak muda, ingat banget saya, perempuan, berapa ya? Mungkin 20-an tahun, karena nggak kuliah, jadi sekolah tapi bekerja. Kemudian bekerja sebagai buruh pabrik di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi karena dia masuk warga Jawa Tengah, jadi reverse-nya ke Jogja, bukan ke Hasan Sadikin Bandung. Reverse-nya ke Jogja. Nah, pasien ini saya tangani saat itu. Ternyata saya dapat informasi dia B20 dengan TBC. Badannya kurus banget. Siapa yang paling kurus di sini? Suster, lebih kurus lagi. Dan saya tanya, recall toh? ABCD toh? Saya tanya dietetik. Saya tanya riwayat dietnya, dia makan karena dia hanya buruh pabrik, nggak punya uang banyak, dia hanya makan mie. Pagi makan mie sama gorengan. Siang makan dapat dari perusahaan, malam makan mie dan gorengan lagi, es teh. Gitu terus-menerus. Saya pikir awalnya ya masalah malnutrisinya karena dia makan mie aja. Tetapi karena dia punya B20 dan TBC. Batuknya nggak selesai-selesai dan kurus sekali. Nah, dia akhirnya ya tadi dikeluarkan dari pabrik dan nggak bekerja lagi. Kenapa? Karena di pabrik kerja pakai robot, kerja pakai kuda. Setiap hari harus bekerja, mengamati mesin misalnya, mengerjakan dengan mesin misalnya. Jadi harus top perform terus-menerus. Nah, dia nggak bisa. Karena dia sakit-sakitan terus-menerus, sehingga dia dikeluarkan. Nah, kualitas hidupnya jadi turun karena itu tadi. Maka pemberian dietnya adalah menjaga biar berat badan tidak turun, artinya menjaga status gizi tetap dalam kondisi yang baik. Syukur-syukur bisa meningkatkan, tapi itu bukan tujuan, karena tujuan itu susah dicapai. Jadi ketika teman-teman melakukan diet, berilah dan buatlah tujuan yang realistis. Yang realistis untuk pasien B20 bukan meningkatkan berat badan. Apalagi memperbaiki status gizi, bukan. Status gizi itu bukan sekadar meningkat berat badan. IMT-nya naik. IMT buat naik itu dari 17 ke 18. Naiknya cuma 1, tapi itu artinya meningkatkan berapa berat badan sendiri, ya toh? Kalau kalian hitung IMT-nya, sorry tak sambil lagi, suster 18,5 misal ya, misal. Saya pengen suster berat badannya IMT-nya jadi 19 bukan 18,5 lagi. Naiknya cuma 0,5. Tapi untuk menaikkan 0,5 itu artinya suster harus menambahkan berat badan berkilo-kilo. Nah, untuk orang-orang yang nggak diapa-apain aja berat badannya turun, ini kok disuruh makan banyak agar berat badannya naik 5 kilo, 6 kilo hanya untuk meningkatkan 0,5. So, itu nggak realistis. Apalagi teman-teman menangani pasien ini tidak sepanjang usia dia. Ya, jadi realistis dalam 3 hari, 5 hari, apa yang bisa kamu berikan? Jadi membuat target yang realistis. Nah, yang realistis adalah bagaimana caranya biar dalam 3 hari, 5 hari tidak turun berat badan. Gitu. Orang medun itu sudah bagus banget. Gitu ya. Kalaupun turun, yang turun fat mass-nya aja, bukan LBM-nya.
Kenapa mencegah untuk turun? Karena dengan turun, maka status gizinya makin turun, maka malnutrisi, orang yang malnutrisi lebih ringkih, lebih mudah terkena penyakit. Ketika dia lebih mudah terkena penyakit, maka gejalanya juga makin berat. Nah, kita mencegah biar dia tidak makin sakit lagi. Kenapa? Karena harapannya dia makin membaik, kualitas hidupnya membaik juga. Di sisi lain, kalau dia sudah B20, dia bakal dapat bantuan ARV gratis. Tujuan kita berikutnya adalah edukasi agar orang ini punya kepatuhan, adherence. Ya, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas ARV. ARV akan meningkat kalau makannya dikontrol bagus. Kalau diimbangi dengan makan yang bagus, itu ARV-nya efektif. Kalau tidak diimbangi dengan makan yang bagus, ARV-nya percuma. Maka makin berat tugas ARV pada orang-orang B20 yang malnutrisi. Oke, maka dicegah biar nggak malnutrisi, ARV-nya terapinya makin baik, maka jangan sampai dia makin malnutrisi. Itu ya, karena dia setiap hari harus setiap hari satu butir, setiap hari satu butir. Nah, maka saya kembali lagi, ini tujuan tadi ya, tujuan dietnya. Nah, ketika ketemu orang yang memiliki B20, memiliki infeksi, nah, mereka mendapatkan terapi ARV, teman-teman tidak boleh menjenguk dengan memberikan buah ini. Ya, ini grapefruit. Ya, karena apa? Karena grapefruit ini walaupun kayak jeruk tapi sebenarnya bukan jeruk ya, keluarga jeruk juga. Kayak jeruk Bali tapi warnanya merah gitu ya. Nah, ini berinteraksi di dalam tubuh seseorang B20 yang mengonsumsi ARV. Maka perlu perhatian, beberapa medikasi atau beberapa pengobatan ARV ini menyebabkan diare, fatigue, ya, kelemahan banget ya, tidak punya tenaga, bleksek gitu, nggak punya tenaga lagi. Terus ada GERD, gastroesophageal reflux. Kemarin ada dapat GERD, dapat materi tentang GERD gitu ya. Terus ada nausea, artinya apa? Mual muntah. Kemudian dislipidemia dan kondisi insulin resisten. Maka ketika ini penting untuk tidak memberikan asupan grapefruit ini pada orang-orang B20 yang menjalani HIV. Nah, ini tadi teman-teman tujuan utama ya yang akhirnya di breakdown menjadi 4 adalah bagi orang dengan HIV, bagi ODHA, orang dengan HIV AIDS, asupan gizi yang seimbang dan cukup, bagus, esensial, baik, penting untuk menjaga sistem imun dan memperpanjang harapan hidup tadi. Jadi maka tadi omongan suster saya anggap benar. Ya, untuk memperpanjang masa harapan hidup. Karena orang dengan ODA itu tadi dia meninggalnya bukan karena AIDS, bisa jadi dia meninggal karena dengan TBC-nya. Bisa jadi dia meninggal karena diarenya. Bisa jadi dia meninggal karena COVID-nya saat kita. Bisa jadi dia meninggal karena infeksi-infeksi yang lain, bukan karena HIV-nya, bukan karena AIDS-nya, gitu ya. Nah, ini maka pemberian diet yang baik tujuannya adalah menjaga ini biar nggak malnutrisi, menjaga status imunitas tubuh biar nggak gampang sakit, meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan tadi. Nah, ini kinerja kita bersama dengan teman-teman kedokteran. Teman-teman medis, teman-teman dokter ini akan memberikan treatment, monitoring, obat-obatan, dan yang lain. Bukan ranah kita. Tapi teman-teman perlu tahu apa sih yang dia berikan, apa sih yang mereka konsumsi, ada interaksi dengan terapi kita atau enggak sih gitu ya. Nah, ini yang kita berikan. Nutrition management-nya gitu ya. Nah, dilakukan assessment sampai 6 kali per tahun. Kira-kira buat apa? Kenapa dilakukan 6 kali per tahun?
Artinya setiap 2 bulan dikunjungi atau disuruh kontrol untuk di assessment gizinya. Ada masukan atau ide? Kenapa harus assessment rutin? Assessment isinya apa? Ya, DABC. Kenapa DABC harus ditanyakan ulang-ulang setiap 2 bulan setidaknya? Ada yang punya pendapat? Ayo, saya tahu ini jam yang jelek untuk kuliah, maka saya langsung ambil kopi. Ada ide? Kenapa harus di-assess rutin setiap 2 bulan? Ayo, yang tahu ngomong, jangan dipendam biar teman-teman lain juga punya informasi. Jangan malu. Nah, yuk. Ayo, 8-19. Ya, silakan. Siapa? Amayang. Kalau menurut saya ya Pak, kenapa harus assessment 2 bulan sampai 6 bulan itu karena kan kalau orang berhidup kan imunnya itu kan sangat mudah apa ya mudah imunnya kurang bagus dengan dibandingkan dengan orang yang lain dan kemungkinan besar kalau asupan makannya buruk ataupun kurang juga berpengaruh dengan imunnya waktu jadi kemungkinan besar nanti berat badannya turun kemudian apa ya istilahnya mudah sakit kayak gitu. So ditanyakan untuk untuk apa ya istilahnya ya, untuk pemantauan coba secara berkala. Satu kata aja sudah bisa menyampaikan bahwa itu betul. Ya. Dipantau, dimonitor, dievaluasi, dicatat. Karena bisa jadi jangankan harus 2 bulan. Karena bisa jadi perubahan berat badan buat orang-orang dengan ODA itu sangat-sangat drastis. Seminggu aja sudah bisa turun. Maka diassess, apa yang diassess? Tadi saya sampaikan DABCR. Apakah dalam waktu ini misalnya di bulan Agustus ini, sekarang udah September. Apakah di bulan Agustus kemarin mengalami penurunan berat badan? Kan bagian antropometri itu berarti berat badannya turun enggak? Misalnya. Kemudian dietetiknya, riwayat dietnya. Bagaimana nafsu makannya? Masih bisa terjaga enggak? Ada penurunan enggak kualitasnya, kuantitasnya? Oh, makannya semakin lama semakin sedikit dan itu aja makannya misalnya gitu. Karena ternyata dijauhi sama banyak orang. Misalnya, atau biokimianya. Karena infeksi bisa dilihat dengan biokimia juga, level leukositnya bisa jadi dia berubah. Atau justru sebaliknya, mengalami perbaikan, makin membaik, sosial supportnya baik, sehingga dia dapat status gizi yang lebih baik lagi. Misal seperti itu. Jadi harus dipantau. Satu untuk pemantauan, yang kedua biar nggak lepas. Ya, biar dia nggak apa namanya, kita tidak bisa memantau lagi. Jadi biar ada kontinuitas terus-menerus gitu loh dengan pasien ini. Engagement-nya ada terus gitu loh. Nah, nanti karena ini adalah pasien seumur hidup. Gitu ya. Jadi biar dia bisa terpantau terus-menerus, biar ada perbaikan jangka panjang juga. Ya, maka dilakukan nutrition assessment sesering mungkin ini. Gitu. Nah, kemudian menekankan pentingnya early or ongoing nutritional intervention. Artinya apa? Intervensi gizi itu kalau bisa sedini mungkin, nggak menunggu level ICE. Perkara dia di fase pertama asimptomatik ataupun sudah simptomatik, pemberian terapi gizi jangan menunggu penurunan berat badan. Jangan menunggu dia infeksi dulu.
sesegera mungkin setelah dia tahu atau setelah kita tahu pasien kita B20, sejak saat itulah juga ada penerapan gizi yang terapi gizi yang kita berikan ke dia dan ongoing, nggak selesai hanya satu aja, jadi berkelanjutan, gitu ya. Menekankan asupan gizi dengan cairan yang adekuat, kemudian ini tadi. Kenapa harus ditekankan pentingnya food and water safety and sanitation? Alasannya apa? Kenapa harus ada emphasize importance of food and water safety and sanitation? Alasannya apa? Kita harus menyampaikan kebersihan makan, minum, dan keamanannya. Oke, angkat tangan dong. Biar kita dengar. Yang di Zoom juga tahu. Yuk, berani ngomong yuk. Bukan hal yang susah nih buat dijawab. Alia punya ide? Oke, infeksi kena dari? Oke, contoh infeksi dari air dan makanan? Diare. Ada yang disebut dengan foodborne disease, gitu ya. Penyakit yang ditularkan melalui makanan atau minuman, yang menyebabkan tadi salah satu manifestasinya adalah diare. Kalau udah kena infeksi, tadi saya sampaikan nggak selesai nanti infeksinya, maka dijaga betul apa yang mereka makan, mereka minum, mereka konsumsi itu selalu dalam kondisi bersih dan matang. Itu yang penting, ya. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, dan kemudian juga bahkan termasuk terkait masalah ekonomi, suplemen, kemudian efek samping, komplikasi, abnormalitas. Nah ini small frequent nutrition dense meal, artinya makan nggak harus langsung banyak dan bikin kenyang, mendingan sedikit tapi sering, dan setiap kali makan densitas kalorinya tinggi. Nah ada disebut dengan one bite high kalori, jadi sekali gigit kalorinya tinggi. Nah sekali kunyah makanan tinggi kalori. Karena apa? Belum tentu dia habis ini mau ngunyah lagi. Nah, karena nafsu makannya anjlok, gitu ya. Terus kemudian ini yang sering jadi masalah. Orang dengan ODA itu kebersihan mulutnya juga terganggu. Jadi infeksinya ada di mana-mana. Koleksi semua penyakit itu bisa muncul di ODA. Enggak hanya di saluran pernafasan seperti TBC tadi, ISPA, enggak. Di saluran pencernaan pun bisa, seperti diare, itu kan berarti di bagian bawah gitu ya. Bagian atas pun bisa, termasuk sariawan yang enggak sembuh-sembuh. Ada? Enggak ada ya? Nah, pernah pengalaman saya menemui pasien ODA yang lain, bukan yang mbak-mbak tadi, sariawannya juga nggak sembuh-sembuh karena ternyata kenapa kok makan nggak Pak? Saya mengkaji dietary historinya. Ibu makannya berapa? Bagaimana? Ada keluhan atau enggak gitu? Anak saya nggak mau makan, dia cowok, tapi ada ibunya. Cowoknya masih muda. Cowoknya masih muda. Anak saya nggak mau makan. Loh kenapa? Nafsu makannya hilang, nggak ada nafsu makan. Dan buat makan juga sakit. Gitu. Setelah dicek ya memang mulutnya full sariawan. Ya, gimana? Jadi buat mengunyah perih, buat makan sakit. Nah, dia akhirnya nggak pakai makanan umum, nggak pakai makanan biasa, sorry. Tapi dia pakainya enteral. Karena dia nggak bisa makan dengan baik, toh. Dia hanya kalau enteral kan tinggal telan aja. Ya nggak pakai NGT karena dia masih bisa menelan, tapi kalau buat mengunyah sakit, jadi dia pakai enteral aja terus menerus. Nah, tapi karena dia sudah pasien menahun, jadi sudah lama memang di rumah sakit itu, jadi dia sudah terbiasa dengan oh ya sudah memang saya harus makannya makanan cair ya, makanan enteral ini dalam bentuk seperti susu gitu. Jadi setiap 2 jam atau 3 jam itu tenaga gizi datang untuk ngasih 1 porsi enteral, dia minum gitu, dia minum. Tapi kadang dia nggak habis karena saya lihat sariawannya banyak banget, gitu ya. Untuk saat itu dia tidak ada keluhan
ISPA. Jadi keluhannya mungkin yang lain, kita nggak ngerti. Dropnya seperti apa kita nggak ngerti, tapi saat itu tidak ada TBC. Nah ini maka disarankan juga jika mulut ya ada ulcer, ya ada luka, ada lesi, ada sariawan, maka makanan kalau bisa ini mashed atau ground. Jadi yang sudah ditumbuk atau digiling untuk meminimalkan adanya gesekan dengan ulcer tadi, gitu ya. Nah, ini tadi. Bahkan termasuk pencetus appetite, nafsu makan. Penambah nafsu makan boleh karena sitokinnya tinggi, dia nafsu makannya jadi rendah. Ya, ada infeksi, sitokinnya tinggi, nafsu makan jadi rendah atau anoreksia. Bagaimana bisa? Kalau orang dengan ODA ini dengan HIV/AIDS ini kebutuhannya meningkat tinggi banget, tetapi bagaimana bisa tercapai kalau dia anoreksia? Maka dibutuhkan juga tambahan appetite, termasuk dapat juga parenteral intravena jika dibutuhkan, karena memang mungkin pakai enteral nggak cukup, gitu ya. Sama anabolik terapi untuk mencegah agar penurunan berat badannya tidak terus-menerus, gitu. Ditahan metabolismenya. Nah, ini tadi saya sampaikan register dietitian atau kita nutrisionis, gitu ya, sebisa mungkin menyediakan setidaknya 1 sampai 2 pendekatan untuk MNT setiap tahun yang untuk individual yang asimptomatik, karena nggak ngerti kapan akan simptomatiknya. Asimptomatik itu berarti masih tahap awal. Kalau tahap awal, setidaknya 2 kali aja, enggak apa-apa. Tahap awal. Ingat tadi di depan, tahap awal sampai muncul simptom, sampai muncul gejala, bisa jadi butuh 10 tahun. Nggak usah sering-sering, ya. Yang penting teratur aja. Nah, kalau sudah simptomatik, bisa lebih sering lagi. Ya, sampai 6 kali per tahun. Gitu. Apalagi yang sudah tahap AIDS. Makin sering lagi. Gitu ya. Ini tujuannya tadi yang di depan, tujuan utama, 4 tujuan utama terapi gizi adalah mengoptimalkan status gizi, status imunitas, kebugaran, well-being, kemudian menjaga berat badan tetap dalam kondisi rentang yang sehat, mencegah untuk tidak turun berat badan, berarti itu ya, mencegah biar tidak defisiensi gizi, dan mengoptimalkan atau memaksimalkan efektivitas obat-obatan. Ini tadi, kalau orang yang malnutrisi, dosis obatnya berbeda dengan orang yang sehat. Terus terapinya juga akan lebih susah buat orang-orang yang malnutrisi. Maka jangan sampai pasien kita tuh jadi malnutrisi. Kemudian ini apa? Nah, ini dia. Faktor yang berkaitan dengan asesmen gizi. Ketika kita melakukan asesmen gizi, apa yang mau kita tanyakan? Teman-teman, menurut saya ini menjadi penting karena di bagian asesmen gizi atau D itu menjadi tahap pertama. D, A, B, C. Jadi sebelum tanya ke nursing station, teman-teman perlu sudah tahu nih bahwa pasien yang akan saya kunjungi itu B20 dengan TBC misalnya. Maka langsung bisa berpikir apa ya yang akan saya tanyakan ke dia. Karena bisa jadi dia sudah minder duluan ketemu mahasiswa. Karena bisa jadi satu usia. Jadi minder. Kalau minder kira-kira apa yang terjadi? Nggak mau jawab, nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Permasalahannya ketika ketemu orang-orang yang seperti itu, data kalian jadi nggak lengkap. Kalau datanya nggak lengkap, bagaimana mau menyusun tujuan? Bagaimana memberikan intervensi? Bagaimana diagnosisnya bisa benar? Kalau modal kalian hanya biokimia aja, antropometri aja, tanpa D, padahal D yang utama. Sayangnya, kalau kita modal D, dietary historinya hanya dari Comstock, orang kanggo. Karena bisa jadi nggak dimakan. Dia makan yang lain. Bisa jadi. Jadi kita pakai menggunakan
tanya. Maka kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menggali data itu penting buat teman-teman sekalian. Di sini ada yang membantu seniornya 18 untuk ambil ke lapangan? Ambil data ke lapangan? Hanya Junita? Oh, banyak. Artinya teman-teman yang ke lapangan tanya ibu hamil, ibu menyusui, orang dengan sakit, anak SMA. Afila ya. Oke. Oke, maka teman-teman kalau kalian membantu seniornya itu secara tidak langsung kalian mengupgrade kemampuan kalian untuk tanya gitu. Nanti giliran kalian ke lapangan itu akan mudah banget mencari informasi. Oke, ini yang akan ditanyakan misalnya terkait dengan review current intake. Berarti pakai apa? Untuk mengetahui intake paling baru. Pakai recall. Recall 24 jam. Itu bisa. Kemudian change in intake. Juga bisa pakai recall. Kemudian limitation with food or preparation. Artinya dia makannya dari mana nih? Bikin sendiri, atau belanja, atau beli, atau nunggu dikasih orang. Nah, gitu. Itu nanti dikaitkan dengan apa kira-kira? Kenapa kita harus tanya tentang akses terhadap makanan? Gimana? Gimana? Oke, ada apa lagi kaitannya? Selain dengan kualitas dan keragamannya. Kenapa kita tanya akses? Ini pasien, ingat ya, ini pasien seumur hidup. Sing bukan kita tangani buat sembuh besok pagi. Ya, seumur hidup. Artinya apa tadi? Preparation atau akses terhadap makanan itu erat kaitannya juga sama ekonomi. Kalau keluarga miskin, maka kita memberikan advice-nya hati-hati. Bapak, Ibu, Pak, Bu, nanti anaknya ini tolong diberikan makan terus yang berkualitas. Sumber proteinnya kan harus tinggi. Maka bisa pakai daging ayam atau daging sapi. Jangan telur, apalagi tempe, apalagi tahu. Ya, tempe itu separuhnya tahu. Artinya untuk kualitas protein yang sama, tahu itu harus 200 gram. 100 sampai 200 gram itu artinya gede banget. Ya toh? Nah, sudah segede itu, kualitas proteinnya kecil. Murah, tapi butuh banyak. Nah, nggak mau makan, artinya kan cuma makan dikit. Cuma makan dikit kan artinya nggak dapat banyak. Nah, kalau makannya dikit, enak lagi, bisa pakai daging. Tapi sayangnya daging mahal. Nah, nggak selalu dapat daging. Nah, ini maka kita tanya soal ekonomi, kemampuan daya beli, selain terkait dengan keragaman, terkait dengan kira-kira saran dari kita tuh masuk nggak sih buat orang ini? Karena nanti teman-teman ketika di lapangan harus memberikan edukasi juga. Jadi praktek pendidikan gizi yang kemarin kepake lagi. Hanya saja mandiri dan kasusnya beda-beda. Gitu ya. Jadi kemampuan ngomong perlu ditingkatkan termasuk intoleransi dan alergi. Jangan sampai kita memberikan diet yang ternyata dia alergi. Kemudian penggunaan suplemen atau obat-obatan tertentu. Nah, semuanya ini digunakan untuk mencegah atau mengetahui kemungkinan adanya defisiensi gizi ataupun bagaimana memberikan diet yang individualisasi. Artinya kalau teman-teman nanti, karena ini orangnya kan banyak nih, bisa jadi teman-teman dalam satu bangsal ketemu pasien yang penyakitnya sama. Ketemu pasien penyakitnya sama, dietnya belum tentu akan sama, gitu ya. Karena bisa jadi penyakit penyertanya juga berbeda. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman, ada beberapa bukan ciri ya, tetapi komplikasi terkait dengan orang-orang dengan B20. Itu munculnya HIV associated lipodystrophy syndrome. Jadi muncul punuk gitu ya, timbunan lemak. Jadi lemak disimpan bukan di tempat yang seharusnya. Ada
apa namanya, ada metabolisme lemak yang salah sehingga penyimpanan lemak tidak di tempat yang seharusnya. Karena lemak itu bisa diukur di banyak tempat, ada 9 tempat kalau teman-teman buka lagi itu di PSG dulu. Ya. Salah satunya kalau di bagian belakang ada di subscapula dan suprailiaca. Ya. Nah, ini ternyata enggak, dia ada di bagian ini tadi fat pad-nya itu dorsocervical, gitu ya. Timbunan lemak nih di sini. Ini tipikal orang-orang yang kena HALS. Ada meskipun tidak semuanya gitu ya, tetapi ada yang hal seperti ini tadi. Nah, di bagian assessment teman-teman menanyakan ini sudah saya bantu kuning-kuning untuk membantu keywordnya. Medical history, dia punya masalah kanker enggak? Keganasan enggak? Penyakit tidak menular atau tidak di keluarganya. Maka teman-teman tanya tuh. Tidak hanya tanya sejak kapan didiagnosis HIV. Itu sensitif. Karena sama aja tanya kapan kamu akan meninggal. Karena dia tahu HIV ini penyakit ada aib di situ. Ada berita yang tidak baik gitu. Jadi perlu berhati-hati betul menjaga perasaan pasien ketika menangani pasien B20. Ditanya tentang ini, kemudian ada masalah-masalah terkait dengan dislipidemia atau enggak, terkait dengan diabetes atau tidak, gitu ya. Kemudian diukur biokimianya, biasanya yang diukur biokimia adalah jumlah CD4, kemudian albumin, hemoglobin, status besi, dan lipid profile. Ini menunjukkan status gizi betul. CD4 menunjukkan status imunnya dia. Albumin, hemoglobin, status besi itu menunjukkan dia malnutrisi atau tidak. Teman-teman, malnutrisi tidak hanya dengan antropometri aja. Oh, dia 18 kg per meter persegi IMT-nya, maka dia status gizi buruk. No. Malnutrisi tidak hanya dari antropometri. Malnutrisi bisa dengan biokimia juga. Ketika albuminnya di bawah 3, ketika hemoglobinnya di bawah 11 atau 12, ketika status besinya di bawah angka pakainya biasanya transferin, nanti di bawah sekian, saya mohon maaf saya lupa. Nah, itu dia sudah bisa dianggap sebagai malnutrisi. Ya, walaupun mungkin berat badannya masih oke. IMT-nya masih oke, tapi ketika biokimianya sudah kurang, teman-teman bisa jadikan itu sebagai temuan bahwa pasien kalian mengalami malnutrisi secara biokimia. Ya. Tadi albumin 3, HB di bawah 11. Kemudian pemeriksaan biokimia ini kalian cuma tinggal minta, nggak usah tanya ke pasien karena pasien belum tentu tahu. Tinggal tanya ke nurse-nya aja atau izin lihat catatan medisnya pasien tersebut yang terbaru. Karena biasanya rutin nih pasien-pasien seperti ini rutin dicek. Nah, kalian tanya yang terbaru. Dan yang sebelumnya seperti apa, perubahannya seberapa banyak. Gitu ya. Yang kemudian baru tanya antropometrinya, ada perubahan berat badan atau enggak? Berapa berat badan sekarang? Ada berat badan yang hilang atau enggak? Pasien nggak tahu, nggak pernah ngitung. Nah, sekarang kira-kira bagaimana? Untuk mengetahui adanya penurunan berat badan atau tidak, tapi pasien nggak pernah ngitung. Apa yang mau kalian tanyakan? Kalian pengen tahu pasien ini turun berat badan atau enggak, tapi dia nggak pernah ngitung. Kira-kira alternatif apa yang bisa kalian sampaikan ke pasien tersebut? Nafsu makan. Gimana nafsu makanmu dalam seminggu terakhir misalnya gitu? Oh, saya nggak nafsu makan, berarti makannya rendah. Kalau makannya rendah bisa jadi berat badannya juga turun. Selain itu, ada lagi? Untuk mengetahui bahwa pasien ini, saya tanya, berat badanmu mengalami perubahan nggak dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir? Saya nggak pernah nimbang, Pak. Waduh, berarti kosong nih. Nah, untuk menghindari data yang kosong, apa? Selain nafsu makan.
Tujuan akhirnya adalah kita dapat data dia turun berat badan. Tapi berat badannya nggak pernah dimonitor. Ada? Bisa nggak? Ye? Elsa? Ada ide? Bagaimana tahu biar berat badannya turun, tapi dia nggak pernah mengukur? Apa yang bisa kita tanyakan? Ini harus saya sampaikan. Kowe kuliah iki ra oleh datane semester 4 nih. Iya. Graham nih. Ada masukan nggak? Salah apa? Di kelas saya harus berani ngomong. Apa, Feb? Oke, itu bisa digunakan juga. Saya nggak tahu, saya nggak pernah mengukur berat badan. Ada dari sini yang mengukur berat badan rutin? Nggak ada. Ada dua hal yang harus kalian beli sebagai seorang mahasiswa gizi. Timbangan sama pita. Itu murah banget. Timbangan itu 76.000 di Fortuna. Ya, karena saya beli. Timbangan makanan saya beli, timbangan injak saya beli. Kita harus rutin menimbang berat badan untuk mengetahui IMT atau penurunan berat badan disengaja ataupun peningkatan berat badan yang tidak disengaja. Yang kedua adalah pita buat mengukur lingkar perut kita. Celana yang saya pakai ini tahun 2017. Ketika saya pertama kali diterima Stikes. Dan sampai sekarang belum berubah ukurannya dan tidak sempit, sama seperti ini. Ada perubahan berat badan? No. Lingkar perut? No. Maka teman-teman, ketika dulu masuk Stikes Panti Rapih tahun 2019, melewati pandemi 2 tahun, melewati kuliah online 2 tahun, duduk nonton laptop terus, ada perubahan berat badan atau enggak? Ada perubahan lingkar perut atau enggak? Kalau enggak pernah diukur, gimana bisa tahu? Maka pertanyaannya Febi betul. Bajunya gimana? Makin sempit atau makin longgar? Atau sama aja? Benar makin longgar? Ada yang makin sempit? Sampai harus pesan lagi? Masih bisa ditoleransi ya. Pertanyaan saya, ketika praktek, besok kan pakai baju praktek tuh. Baju praktek kalian dapat tahun berapa? Sudah agak nyoba-nyoba. Masih cukup? Oke, bagus lah. Masih cukup ya? Oke, kan? Hah? Malah kelonggaran, guys. Nah, bisa ditanyakan seperti itu tadi, VPK betul. Berat badan, pakaiannya terasa lebih longgar atau enggak? Gitu ya, walaupun itu juga subjektif, gitu ya. Itu bisa ditanyakan untuk mengukur adanya perubahan berat badan atau tidak. Meskipun kita tidak tahu berapa berat badan turunnya. Kemudian ini tadi kebiasaan-kebiasaan mereka, waktu makan mereka sehari berapa kali dan tadi sudah sempat saya sampaikan. Kemudian ini apa ya? Berapa? Sekian bukan pilihan ya, tetapi diagnosis yang paling sering muncul. Tidak berarti harus salah satu di antaranya ini, tidak. Tetapi ini yang paling sering muncul. Yang pertama, ternyata orang-orang dengan B20 adalah orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga untuk mendapatkan asupan makan dengan cukup itu susah. Pasien saya pernah seperti itu, yang tadi harus dikeluarkan dari pabrik. Karena makan setiap hari hanya sarapan gorengan sama mie instan di burjo depan rumah, depan kos. Nah, karena cepat jadi, cepat dikonsumsi, cukup kenyang, berangkat kerja, murah. Jadi akses terhadap makanan kurang. Kemudian gangguan saluran cerna, karena ternyata diare terus-menerus. Kemudian ternyata ada interaksi obat dengan makanannya. Kemudian ada susah dalam menyiapkan makanan, karena ternyata ambruk, nggak ada yang mau merawat,
hidupnya sendirian, mandiri, nggak ada yang membantu, tetapi penyiapan makanan susah. Ini juga bisa. Ada involuntary weight loss, berat badan turun tidak disengaja, itu juga bisa. Atau karena orang-orang dengan B20 ini memang diperbolehkan mengonsumsi suplemen, kenapa? Selain meningkatkan imun, kenapa orang B20 mengonsumsi suplemen dan itu boleh? Selain meningkatkan nafsu makan dan imun, apa? Suplemen itu digunakan ketika satu kata aja langsung benar. Untuk mencegah defisiensi. Kok bisa defisiensi? Karena asupan makannya kurang. Tidak sebanding dengan kebutuhannya yang meningkat. Ya, maka diberikan suplemen. Tapi banyak pasien tidak tahu seberapa harus mengonsumsi suplemen sehingga overfeeding, over suplemen. Gitu. Vitamin C misalnya. Vitamin C, kebutuhan kecukupan kita sehari, di sini cuma ada 2 cowok, maka ceweknya 19 sampai 29 tahun, kecukupan vitamin C sehari berapa miligram? Hah? Ini mata kuliahnya banyak. Ini enggak cuma IGD aja. Mikro bisa, diet belum ya. Berapa kecukupan vitamin C? Itu menjawab oversuplementasi dan infeksi tadi. Berapa? Ini anak semester 8 kemarin yang skripsi, saya tanya di sidang juga nggak tahu tentang angka AKG vitamin C. Berapa? 500 mah porsi yang di minimarket. Saya tanyanya AKG-nya. Kamu sehari kecukupan vitamin C-nya berapa miligram? Orang mesti ngerti. Aku izin. Saya nggak pernah bawain materi kuliah ini, Mas. Jadi saya nggak akan tanya-tanya, maka saya tanya. Berapa? 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 Sorry. 75 miligram. Oke. 70 miligram. Kalau laki-laki? Gak usah peduli, laki-laki aku kan perempuan. Ngeceknya di tablet cuma untuk perempuan saja, gitu ya. Betapa egoisnya kalian. Laki-laki berapa? 90. Sekarang gini, di masyarakat atau di minimarket satu tablet berapa? 500 itu paling sedikit, paling gede 1000. Bahkan yang botolan kuning itu juga 1000. Yang edisi botolnya lebih kecil juga 1000. Sekali teguk selesai. Vitamin C banyak dikonsumsi untuk mencegah infeksi. Banyak orang-orang dengan HIV, mereka memiliki infeksi, tahu kalau harus mengonsumsi vitamin C cukup, mereka mengonsumsi suplemen. Akhirnya overfeeding. Karena mereka mengonsumsi ini kayak orang minum aja. Gitu? Padahal kecukupannya hanya perlu 90 untuk laki-laki, 70 untuk perempuan. Tapi memang orang dengan infeksi kebutuhannya lebih tinggi. Tapi tidak berarti lebih dari 2000. Ya, ada batas namanya lethal dosis atau dosis yang berbahaya. Ya, dosis yang berbahaya itu kalau vitamin C lebih dari 2000 mg. Jadi teman-teman kalau mengonsumsi lebih dari 2000 atau 4 tablet yang 500-an atau 2 botol yang 1000-an setiap hari itu lead to masalah ginjal. Lead to masalah diabetes karena itu gulanya juga tinggi banget. Ya, satu botol ini kalau saya cek 38 gram, 4 sendok. Nah, terus kemudian over supplementation juga. Ya, unsafe food artinya mengonsumsi makanan yang tidak aman, jorok, kotor, mengandung kuman,
infeksilah dia, nggak sembuh-sembuh. Kemudian pengetahuan gizinya rendah. Kemudian susah menelan. Kemudian kalau di sisi lain penurunan berat badan, ada yang justru orang-orang obes. Kira-kira kenapa orang B20 mengalami overweight ataupun obes? Kok bisa? Nah, pertanyaan itu. Dan sebagai seorang sarjana bedanya harus kritis. Kok bisa orang B20 obes? Kan katanya turun berat badan. Tapi kok bisa obes? Overfeeding bisa. Karena dia orang kaya, orang mampu, disuruh makan, makannya banyak, pemilihan makannya salah, yang sumber lemak misalnya, bukan sumber protein, dia bisa overfeeding. Di sisi lain, B20 ini juga membuat metabolisme lemak bermasalah. Maka tadi ada HALS juga toh, timbunan lemak, maka obesitas juga bisa muncul. Peningkatan kebutuhan gizi. Ya, infeksi selalu meningkatkan kebutuhan gizi. Tanda orang infeksi suhu badannya naik. Setiap suhu badan naik 1 derajat, berapa persen kebutuhan gizi yang meningkat? Nah, kalau kemarin belajar tentang orang sehat, sekarang kita belajar orang sakit. Ya, orang yang infeksi, salah satu cirinya peningkatan suhu tubuh. Setiap 1 derajat suhu tubuh meningkat, berapa persen BMR akan meningkat. Sehingga nanti perhitungan kebutuhan gizinya berbeda. Nggak usah pura-pura nyatet karena belum ada jawabannya. Berapa? Berapa? Nggak ada ide? Belum pernah dapat? Sama siapa nih lu? Masa sih? Mata kuliah apa? Oh iya. Dan lupa toh? Aduh. Nggak ada yang tahu berarti? Yang lain? Ini rahasia ya. Peningkatan suhu tubuh 1 derajat akan diikuti dengan 13% BMR. Jadi kalian bisa ikuti dia naiknya berapa nih. Nanti ketika menghitung kebutuhan gizi, kalian menghitung 2 kebutuhan. Yang satu kebutuhan gizi ketika sehat, yang satu kebutuhan gizi ketika sakit. Ketika sehat, itu ya anggaplah suhu badannya normal. Tapi ketika sakit, ya suhu badan yang real time saat itu berapa? Suhu badannya naik, maka BMR-nya ditambah 13%-nya. Oke, kenapa? Di sini nggak ada papan tulis sayang. Karena teman-teman ketika melakukan asesmen gizi, bagian dietary history akan mengukur 2 hal, yaitu kuantitas dan kualitas. Recall dengan FFQ. Recall itu kan saat itu. Saat itu berarti dia sakit atau sehat? Sakit. Nah, kalau FFQ masih sehat, maka data kalori yang bisa didapatkan dari FFQ kalian bandingkan dengan comparative standar yang kondisi sehat. Ya, menghitung kebutuhan gizi nanti ada 2. Jangan dinalar, catat. Karena kalau dinalar, pikiran kita tuh kayak ikan dori. Cuman bertahan 3 detik. Ya, ingat dori lupa namanya Nemo. Ketika Nemo ngomong, saya namanya Nemo. Oke, halo namamu siapa? Karena ingatan ikan itu pendek. Ingatan saya juga pendek, maka catat. Ya. Ketika melakukan asesmen gizi, kita menuliskan 2 hal, menanyakan 2 hal, mencari 2 hal. Diet ya, yang diet. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu recall. Kualitas itu FFQ. Tapi di kualitas kita bisa juga dapat kalori dia rata-rata harian berapa ketika dalam kondisi sehat. Ketika belum muncul gejala. Sehari-hari kamu makan kalorinya berapa sih sehari-hari? Itu bisa didapatkan dari FFQ.
Nah, karena dia sehari-hari dalam kondisi sehat, teman-teman akan membandingkan itu dengan pembanding juga ketika sehat. Ya toh? Maka dengan kebutuhan gizi normal ketika dia sehat. Tapi ketika mendapatkan data yang recall 24 jam terakhir, kan artinya dia sudah sakit tuh. Bisa jadi recall-nya lebih kecil dibandingkan FFQ. Enggak apa-apa. Karena dia enggak mau makan misalnya. Karena dia sakit, maka pembandingnya juga ketika dia sakit. Pembanding ketika sakit, kita bisa memperhatikan suhu tubuh. Jadi kalau mau mengukur kebutuhan gizi, gunakanlah faktor suhu tubuh juga. Nah, yang baik kalau saya mengarahkan ke teman-teman sekalian, ayo mulai hari ini stop Harris Benedict. Yo, pertama rumusnya panjang, nggak bisa diingat, saya nggak suka dan itu sudah lama. Kalian bisa pakai Saint-Georges Midflin. Itu lebih up to date. Ya. Nah, itu nanti tinggal ada faktor konversi yang suhu tubuh. Nah, di suhu tubuh, ketika mengukur BMR, ingat BMR suhu tubuh, setiap peningkatan 1 derajat suhu tubuh kita, maka BMR-nya naik 13%. Permasalahannya, berapa suhu tubuh normal kita? Untuk kita bisa melihat, oh ini sudah naik 1 derajat nih, lebih tinggi dibandingkan normal. Maka suhu tubuh normalnya pira? Seberapa? 77? 37. Maka kalau suhu tubuhnya 39, dia naik berapa persen? 26%. Banyak banget. Maka dari itu dietnya disebut TKTP. Tinggi energi dan energinya disumbang oleh protein yang lebih tinggi. Wes, clear ya? Nah, itu dia. Nah, itu peningkatan kebutuhan energi karena suhu badannya meningkat. Suhu badannya meningkat karena ada infeksi. Kemudian sayangnya kebutuhan yang meningkat tidak diimbangi dengan nafsu makan yang meningkat. Jadi orang dengan menangani orang dengan B20 itu butuh ketelatenan betul. Karena bisa jadi habis dimakan sesendok sudah merasa kenyang terus muntah. Jadi kan malah minus. Ya. Itu diagnosisnya. Kemudian ini rekomendasinya. Teman-teman, saya tadi sampaikan ini kondisi yang dibawa seumur hidup. Selain pemberian diet yang baik, edukasi jangka panjang dan konselingnya itu utama. Maka ini adalah topik-topik edukasi dan konselingnya. Bagaimana dia bisa mengonsumsi makanan dengan baik, teratur, disiplin, minum obat, dan yang lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah rekomendasi gizinya tadi. One size fit all approach doesn't address kompleksitas HIV. Artinya apa? Menangani pasien HIV yang beraneka ragam, orangnya berbeda-beda, dietnya pasti berbeda. Ora iso ono satu single diet. Ya, jadi tidak ada satu diet khusus. Nah, tujuannya tadi sudah disampaikan untuk menjaga gizi, imunitas, kualitas hidup dan yang lain. Dan untuk early stage itu diutamakan pada treatment dan pencegahan unintentional weight loss and wasting. Ketika masih fase HIV, tujuan utamanya adalah mencegah berat badan turun yang tidak disengaja. Apalagi sampai wasting, kurus tinggal tulang kulit. Itu banyak banget soalnya. Oke. Kasihan kalau ketemu orang yang B20 itu isinya cuma kasihan dan kasihan. Maka kita bisa memberikan empatinya lebih tinggi. Terus ini syarat-syarat dietnya teman-teman, karena karena kebutuhan gizinya meningkat, maka di sini disampaikan bahwa untuk REE atau BMR-nya itu 10% lebih tinggi pada mereka-mereka yang asimptomatik. Yang asimptomatik aja lebih tinggi, apalagi yang simptomatik, gitu ya. Nah, kemudian setelah muncul di sini ada opportunistic infection, gitu ya. After opportunistic infection, artinya ada persistent fever, ada berat badan turun tidak disengaja, ada
tadi ada infeksi fungal, bakteri dan yang lain, ini ternyata kebutuhan gizinya naik 2 kali lipat. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ketika asimptomatik aja naik 10%, maka ketika simptomatik atau sudah muncul fase AIDS, bahkan bisa sampai 2 kali lipat. Maka kebutuhannya gede banget. Permasalahan ini, orang sehat aja makan di rumah sakit belum tentu habis. Apalagi ini nafsu makannya hilang, tapi makan suruh double. Ini maka tantangan betul gimana cara membuat makanan yang baik untuk orang-orang dengan HIV. Nah, di sini proteinnya ini cukup tinggi. Protein standar ya kita itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya kalau Ateng berat badannya 52, maka kebutuhan proteinnya sekitar 48 sampai 52. 45 sampai 52 gram per hari. Per hari. Tapi untuk orang-orang dengan HIV, dia bisa kebutuhannya 1,5 kali lipat. Ini gede banget. Protein ini gede banget. Jadi tinggi protein itu bukan berarti proteinnya sampai 20%, 30%, 40%. Bukan. Ya, kalau dibuat dalam persen. Tapi paling sekitar 20% itu aja sudah 2 gram. Maka ini paling sekitar 18%, 15% sampai 18%. Atau 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Ya, lagi-lagi ini bukan kitab suci. Artinya, ketika teman-teman bikin preskripsi, jangan pernah menuliskan dalam bentuk range. Pilih salah satu. Ya. Kemudian fat juga meningkat, tapi kebutuhannya omega 3 presentasinya bisa sampai 30 sampai 35%. Normalnya berapa? Untuk orang sehat, fat kebutuhannya berapa? Range-nya berapa? 20. Oke. Ada yang ngomong 20 sampai 25, ada yang ngomong 25 sampai 30. Rak popo, sekitar itu. Jadi 100% itu dibagi jadi 3. 60 sampai 80 karbohidrat, 10 sampai 15 protein, terus 20 sampai 25 atau 25 sampai 30 lemak. Itu panduan umum. Ya. Untuk orang normal, tapi untuk orang kondisi sakit, naik turunnya perlu diperhatikan. Jadi artinya kalau lemaknya meningkat 35%, kemudian proteinnya meningkat juga sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, maka yang turun apa? Hah? Yang turun proporsi karbohidrat. Karbohidratnya tidak perlu sampai banyak. Tadi saya sampaikan 60 sampai 80. Bisa jadi nanti karbohidratnya mungkin cuma 50. Bisa jadi. Maka di setiap diet, kecuali diet DM, karbohidrat itu sisanya. Kalau DM, itu nanti kita belajar dietetik DM, sama saya juga, tapi ketika degeneratif, itu yang diutamakan karbohidrat counting tuh. Menghitung betul. Asma juga karbohidrat counting. Karena asma 40%, 50% aja. Sisanya lemak dan protein. Untuk ini, karbohidrat mengko, turahane, sisanya. Menghitung protein dulu, menghitung lemak dulu, kemudian sisanya adalah karbohidrat. Gitu ya. Kemudian tadi sampaikan suplemen, karena vitamin dan mineral itu mereka defisiensi, makan buah, makan sayur itu sedikit, sehingga risiko defisiensi besar, sehingga boleh mengonsumsi suplemen, ini bisa diberikan juga, tetapi tidak megadosing. Megadosis detrimental. Detrimental itu artinya memberikan dampak yang berbahaya. Oke? Karena bisa jadi malah muncul masalah penyakit kronis. Kayak tadi saya sampaikan, konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi malah justru meningkatkan risiko untuk kena gagal ginjal. Ya, salah satunya itu. Nah, orang-orang dengan B20 sering banget keluhan ini. Jadi ketika tanya di bagian assessment, bagian physical assessment ataupun dietetik,
Terkait dengan keluhan gastrointestinal, ada mual muntah enggak? Pasti ada. Nah, bagaimana caranya kita untuk membantu mengurangi mual muntah pada pasien B20? Yang kita lakukan ini. Porsi kecil, sering, makan minum enggak dalam waktu yang bersamaan, dikasih air minum jernih dan sejuk, artinya dingin, tidak pakai air hangat. Ini juga termasuk ketika kalian menangani pasien-pasien lain, kondisi lain, sing sama-sama mual muntah. Terapi ini podo, terapinya sama, caranya sama. Jadi kalau kalian mual muntah, tetangga kalian hamil, morning sickness, caranya sama, ya, caranya sama persis. Kurangi yang beraroma tajam, apalagi berlemak, dan utamakan yang teksturnya kering. Semakin malah ngasih sop-sopan, malah makin mual, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada keluhan gampang mual, gampang muntah, bisa diterapkan ini ya. Gunakan baju yang longgar, bisa duduk terus catat kapan makanannya itu tadi. Diare juga disarankan pemberian karbohidrat yang cita rasanya lebih tidak banyak rasanya, terus rendah serat. Ini rata-rata sudah didiskusikan kemarin ketika kasus dengan saya yang diare. Terus kemudian kalau ternyata anoreksia, apa yang bisa disampaikan ini tadi one bite tapi densitas gizinya gede. Satu gigitan aja dah densitasnya gede, jadi pemberian volume kecil tapi padat energi. Nah, kalau volumenya kecil biar padat energi, apa yang mau diberikan? Sumber apa yang mau diberikan? Sedikit tapi energinya gede. Kira-kira apakah itu? Semester 7. Apa? Porsinya kecil tapi energinya gede. Dia bisa jadi URT-nya kecil tapi padat energi. Ini penting nih. Kalau dia nggak mau makan, kasih itu aja. Pasti meningkat kebutuhan gizi, lumayan terbantu. Nah, apakah itu? Apakah saja? Apa sajakah itu? Yuk. Ini kalian praktek makannya kan banyak banget tuh. Apa? Ngasih apa kira-kira? Nggak tahu. Apa itu? Coba aja, kali aja bener. Apa? Makanan sumber apa? Sumber kehidupan. Apa? Sumber lemak. Oh, lah lemak 1 gramnya berapa kalori ya? 9. Kalau karbohidrat, protein, 2 kalinya sendiri kan? Jadi tidak perlu porsi banyak, bisa diberikan sumber lemak. Apa sumber lemak yang bisa diberikan untuk orang HIV/AIDS? IBM dasar iso, IGD iso. Saya sepertinya tidak etis menanyakan siapa dosennya, tapi saya tanyakan kalian yang mau. Apa iya harus KP? Kelas saya. Sumber lemak apa yang bisa diberikan? Ada di mana? Ikan ada lemaknya? Ya, tapi kalau asam lemak, no, terlalu kecil nanti butuh ikan dalam jumlah banyak. Minyak, ya, dan tidak harus olive oil karena mahal. Minyak aja, boleh kok konsumsi minyak. Jadi makanan dengan minyak atau sumber-sumber minyak itu boleh dikonsumsi, tapi bukan diminum. Ya, misalnya minyak tadi bisa dicampurkan dalam sayur berkuah, gitu ya. Makanan berkuah itu bisa dicampurkan di dalam mashed potato, bisa ditambahkan butter, ya.
itu bisa ditambahkan sebagai sumber lemak. Banyak yang mengalami juga agesia dan anosmia. Agesia dan anosmia. Kehilangan nafsu makan juga kehilangan cita rasa. Nggak bisa merasakan makanan dengan baik, sehingga menurut kita sudah cukup baik bumbunya, makanannya sudah cukup enak, tapi ternyata nafsu makannya, cita rasanya berbeda. Sehingga ini, hindari makanan kaleng, terus makanan dibuat yang di tempat yang nyaman. Bahkan kalau untuk B20 kadang jendela harus dibuka. Yuk, lingkungan nggak gelap, jendela dibuka, udara mengalir gitu. Itu di beberapa bangsa seperti itu, ditemani gitu. Kalau ada lesi di mulut, ada ulcer di mulut, ada sariawan di mulut, dia nggak bisa makan dengan baik, maka ini pilihan intervensi kita. Pemberian makan dengan tekstur yang lunak, lumat, bahkan mungkin dengan kuah, kurangi makanan yang asam, sama ya tadi suhunya, suhu kamar. Biar tidak terlalu dingin, tapi juga tidak terlalu panas. Kalau ada penurunan berat badan bagaimana? Ini tadi sama. Sampai kalau perlu ada suplemen tambahan. Nah, ini namanya wasting. Kurus, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kehilangan lean body mass. Ya, massa ototnya hilang. Atau ketika ini bukan fotomu kok. Ketika massa ototnya sangat hilang banget, ada yang disebut bukan disebut dengan wasting lagi. Ada yang disebut dengan sorry, saya nggak menuliskan di sini sepertinya ya. Apa namanya itu? Kakesia. Pernah dengar? CAX kakesia. 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 Itu artinya kehilangan massa otot. Mungkin berat badannya masih oke, tapi massa ototnya udah nggak ada, udah gelember. Nah, tulang kulit itu juga bisa kakesia. Kakesia muncul di beberapa kondisi. Yang pertama keganasan. Orang-orang dengan keganasan biasanya dia anjlok terus berat badannya, sampai muncul kakesia. Ya. B20 juga bisa. Penyakit-penyakit infeksi itu cenderung akan kakesia karena anabolismenya meningkat. Ya, pemecahan cadangan tubuhnya meningkat. Dan ini tadi bisa juga muncul sariawan di bibir, lidah, sekujur mulut. Kalian bisa mirip seperti ini nih. Bagaimana bisa merasakan cita rasa yang baik jika lidahnya penuh dengan sariawan, jika bibir atas ataupun bawahnya penuh sariawan, jika di dalam rongga mulut ada luka juga. Maaf, ini ada. Ini ada luka nih. Ya, ada lesinya juga nih. Ini luka nih. Sariawannya banyak. Nah, bagaimana bisa makan dengan enak? Toh? Nah, ini dia makanya wasting, kondisi wasting ini bisa jadi dikombinasikan antara makanan yang sedikit, ada juga gangguan penyerapan, ada juga peningkatan kebutuhan, dan selain kondisi-kondisi seperti ini. Nanti kalau lebih parah lagi, namanya bukan wasting ya, kakesia. Ya sampai tinggal tulang kulit. Tuh. Nah, ini yang berbeda. Ternyata mereka itu mengonsumsi ARV yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Ya. Selain makannya overfeeding, beberapa ARV meningkatkan metabolisme lipid, gula, sehingga menimbulkan diabetes dan obesitas. Ya, obesitas sentral ya. Nah, ini tadi HALS sudah sempat disampaikan karena ada hiperlipid dan insulin resisten. Di sini ada HALS-nya. Kemudian ini ada beberapa contohnya sampai seperti ini, walaupun nggak begitu kelihatan. Ya, ini bisa ditangani dengan pemberian serat yang lebih baik sama aktivitas fisik yang lebih meningkat. Bisa membantu menangani masalah HALS. Kemudian ini dia.
Saya mungkin pernah menyampaikan tentang HIV dan anak itu di mana? Isu ya? Oh, di pendidikan gizi. Nah, ini kita dapat materinya sekarang. Ya, orang-orang perempuan yang HIV, dia melahirkan anak, ya risiko besar anaknya juga kena HIV. Nah, pertanyaannya, apakah anak ini perlu tetap dipertahankan atau bagaimana pemberian ASI-nya? Nah, maka ini bisa membantu menjawab gitu ya. Orang-orang yang melahirkan pervaginal itu juga akan berisiko melahirkan anaknya itu ya, karena di dalam ketika lewat pervaginal itu secara tidak sengaja anak akan menelan cairan vaginal dari ibu. Jadi otomatis karena di situ juga penularannya lewat cairan tubuh, salah satunya cairan vagina juga akan menularkan itu ke anak. Kemudian juga lewat darah gitu ya. Nah, maka ini tadi permasalahannya adalah ibu-ibu yang HIV yang melahirkan anak ini tadi sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ada stigma yang jelek. Oh, ini wanita tidak benar nih. Terus tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dengan proper, dengan cukup gitu ya, sehingga banyak barrier dalam menerima pelayanan medis gitu ya. Dan di sisi lain takut buat periksa. Nah, ini berdampak pada kesehatan anaknya juga bisa tidak terpantau. Nah, kemudian ini tadi ya wanita usia subur ya, di bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya childbearing age ya. Wanita usia subur ini bagi mereka yang mengalami HIV ya, anak-anak muda perempuan khususnya yang mengalami HIV perlu mendapatkan konseling ya, sebelum mereka nanti menikah dan memutuskan untuk hamil, karena sekali kamu hamil anakmu juga kemungkinan besar HIV gitu. Jadi perlu diberikan konseling dulu. Apakah saya akan hamil atau tidak? Tapi ketika kamu memilih pilihan, oke, saya mau hamil, ya, ada konsekuensinya bahwa anakmu juga akan kena HIV karena kamu kena HIV. Nah, itu perlu disampaikan dulu, gitu ya. Dan di sisi lain, perlu screening, prenatal screening. Jadi sebelum hamil ada screening dulu. Dan selama hamil bisa jadi juga mengonsumsi ARV. Gitu ya. Dan ARV juga untuk anaknya ketika dia lahir juga. Nih, ternyata pemberian ini, terapi seperti ini bisa menurunkan transmisi sampai 2%. Dan lumayan. Artinya apa? Ada kesempatan anaknya tidak terkena HIV. Ada peluang. Tapi kecil, tapi ada, gitu ya. Nah, berikutnya ini pemberian suplementasi BCE ini ternyata bisa membantu menurunkan output kehamilan yang jelek, adverse pregnancy outcomes. Output kehamilan yang jelek misalnya lahir mati, lahir cacat. Nah, itu bisa diturunkan dengan pemberian BCE pada orang-orang yang wanita yang ada HIV dan dia hamil. Nah, ini penurunan juga transmisi ke ibu dan anaknya dengan tetap status imun dan status gizinya itu tetap baik. Artinya selain menjaga kesehatan anak dan ibunya, ternyata juga bisa menunda penularan tadi. Nah, bagaimana yang postpartum ini bias tadi? Kalau di Amerika, ini data yang didapatkan, di Amerika itu not recommended untuk pemberian breastfeeding. Bahkan orang-orang yang sudah mendapatkan ARV. Not recommended. Karena apa? Menular nanti. Gitu loh. Karena bisa jadi anaknya nggak ketular. Bisa jadi anaknya sehat. Oh, jadi jangan dikasih ASI, nanti ketularan loh. Itu kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia masih bisa dikasihkan. Ini kalau WHO untuk mereka-mereka di negara yang masih berkembang, di developing countries, ya, negara yang masih berkembang, itu boleh diberikan ASI-nya. Atau kalau nggak mau diberikan ASI-nya pakai susu formula. Susu formula yang
aman, sustain, jadi berkelanjutan, jadi tidak hanya seminggu aja gitu ya. Kemudian juga affordable, bisa dibeli, bisa diterima setiap saat. Jadi boleh pakai ASI, boleh pakai sufor. Tapi syaratnya kalau sufor itu ya tadi lebih diutamakan sufor, karena lebih aman selama konsumsi airnya bersih. Karena bisa jadi nanti ibunya atau anaknya yang sudah kena HIV dikasih air yang tercemar malah meninggal nanti. Gitu ya. Karena imunitas anak dengan HIV juga rendah. Nah, ini yang kurang beruntung karena ternyata anaknya tertular HIV. Bagaimana? Ini tadi, biasanya HIV-nya bukan lewat pervaginal give birth-nya. Bukan karena persalinan pervaginalnya, tapi memang sejak uterusnya, sejak di kandungan. Ya, dan di sisi lain juga dia menular lewat ASI. Nah, orang-orang anak bayi yang terkena HIV rentan kaitannya dengan growth failure, gagal tumbuh, stunting, itu banyak. Gitu ya, maka tadi bisa jadi di Indonesia Timur masih banyak yang kena HIV, stuntingnya juga bisa masih tinggi di sana. Bisa jadi ada kaitannya. Ya, walaupun itu belum diteliti ya. Kemudian perlu ini tadi pengukuran rutin berat badan, tinggi badan untuk bayi, dan ini tadi yang penting. Ini yang menurut saya juga miris, tapi ini penting dilakukan. Treatment untuk anak, ARV untuk anak itu bisa diberikan untuk mendukung pertumbuhannya, meskipun tidak akan pernah bisa mengejar tumbuh kembang anak yang seharusnya. Tapi itu bisa membantu, walaupun tidak akan pernah mencapai potensinya. Ini karena ini tadi growth failure. Jadi kita bisa tetap memberikan tumbuh kembang yang baik, meskipun dia tidak akan pernah bisa mencapai yang optimal. Ini yang sayangnya, ya. Makanya saya pengen banget teman-teman belajar gizi itu manfaatnya sampai surga, gitu ya. Ya karena bukan satu orang, dua orang yang kita bisa tangani ya. Thank you for participating. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ada orang yang kena B20 di sekitar kalian? Kalian bisa memberikan info? Apa ada pengalaman tersendiri? Atau ada pertanyaan yang informasi hari ini belum bisa diterima dengan baik karena mungkin penjelasannya kurang begitu cukup? Silakan. Ada yang mau tanya? Di Zoom boleh? Yang di Stanislaw juga boleh? Ada yang mau tanya? Apanya? Mesinnya. Jadi yang ya, pertanyaannya bagus, Piani. Saya tidak bisa menjawab dengan baik karena agak jarang. Saya belum pernah mendapatkan informasi itu, tetapi itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana orang HIV yang kena masalah ginjal? Apakah dia harus hemodialisa? Yang sudah hemodialisa ya, berarti sudah ESRD, sudah level 5. Bagaimana dengan penggunaan mesin dan jarum suntik dan yang lain? Setahu saya, HIV atau enggak HIV, jarum suntik dan selangnya itu baru. Setahu saya itu baru. Yang kedua adalah, yang saya belum tahu, apakah mesin tersebut itu bisa efektif untuk membunuh, menyaring semua hal termasuk virus atau tidak. Itu yang saya belum tahu. Tapi kalau yang saya tahu, jarum dan selangnya itu semuanya baru. Setahu saya itu, kecuali kondisi yang lain. Jadi relatif baru untuk alat-alatnya. Tapi kecuali mesinnya, karena mesinnya enggak. Nah, hanya saja mesinnya apakah itu sudah bisa membantu menangani atau belum, saya nggak bisa jawab, Fian. Tapi pertanyaanmu bagus. Semoga nanti sama Bu Widi atau Bu Dora ketika ginjal itu nanti sama Bu Dora, kita bisa tanyakan hal ini. Karena saya belum pernah dapat pasien itu dan
topik itu saya belum tahu, nggak bisa jawab. Good ones. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Sudah? Kalau sudah pukul 5. Terima kasih sudah kuliah. Yang di Zoom juga sudah kuliah. Saya tadi ngomong sama Greg, jamnya nggak bisa maju karena kalau di jadwal ada mata kuliah yang lain. Ya, tapi kalau teman-teman bisa memastikan mata kuliah itu ada atau enggak, bisa sampaikan ke saya untuk bisa maju. Kalau buat saya, tapi kalau untuk Bu Dora ataupun Bu Widi, beliau memang bisanya jam 3. Kalau saya bisa maju, gitu ya. Jadi teman-teman hamil 2 setidaknya bisa sampaikan ke saya kalau bisa maju atau enggak. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, tetap sehat. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Matur nuwun.